belakang. Sudah aku pindahkan ke depan. Belum muncul. Iya, belum sebentar Bu ya. Tadi udah di-share di sebentar. Ini dia. Masuknya Pak Budi? Belum, masih rame Kumpulan nih, masih Masih kumpulan banyak. apa? rame. PPT, Ah, kumpulan Masih kan? PPT-nya baru. Masih kumpulan PPT sebentar. Iya, ya, Iya. Di sini kok sudah kebuka sebentar. kumpulan PPT Al Hasani. Ini dia. Ada ya sebentar. PowerPoint. Nah, ini yang di pojok bawah kalau nampak di sini nih. 46 sampai 50. Ya, Nah, Reni ya. Al Mursalat. Nampak ya. judulnya? Masih belum muncul. Belum. Share Nah, Belum. sharing. Kenapa dia sebentar? Masih penuh. klik dua kali. Assalamualaikum. Klik dua kali aja bisa tuh. Waalaikumsalam. Reni. Ah, iya klik dua Masih kali. pada ngikut ya. Kalau klik dua kali dia nggak pakai PowerPoint. Nah, itu kan muncul ya. Sudah, Reni, sudah. sudah Pak. Baik. Oke. Semua belum, tinggal slideshow. Ya, sudah. Baik. Saya akan mencoba menguraikan terjemahan surat Al-Mursalat ayat 46 sampai dengan 50 secara gramatika dengan metode Al-Hasani. Eh, Oke. Sebelumnya saya ingin bacakan dulu surat Al-Mursalat ayat 46 dan 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu watta kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun.
Surat Al-Mursalat ayat 46, penggalannya terbagi sebagai berikut. Ada 7 penggalan. Penggalan pertama, kulu. Penggalan kedua, wa. Penggalan ketiga, tamat ta'u. Penggalan keempat, kolila, kolilan. Penggalan kelima, inna. Penggalan keenam, kum. Penggalan ketujuh, mujrimuna. Kenapa Budi? Baik, terima kasih Bu Reni. Untuk ayat 46 dipenggal menjadi 7 ya Bapak Ibu. Jadi kulu, wa, tamat ta'u, qalilan, inna, kum, kemudian terakhir mujrimuna. Ya, insya Allah sama ya. Sama, Pak. Baik, silakan dilanjutkan berita Bu Nina, Bu Reni. Baik, makasih Pak Budi. Saya lanjutkan dengan uraian Quran surat Al-Mursalat ayat 46. Penggalan pertama, kulu. Bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah berasal dari KKSAD takuluna. Nah, takuluna ini dibuang ciri KKSAD-nya dan asuk. Jadi ada takuluna menjadi takuluna. Jadi ciri-ciri KKSAD-nya menghilang, berikut juga dengan hamzah sukun. Sehingga tinggal kulu. Waw sukun dan na diganti dengan waw sukun alif sehingga menjadi kulu. Bu Reni, kenapa jadi takulu menjadi takulu? Ini saya takulu kan ada hamzah Bu ya, hamzahnya menghilang. Jadi Dan saat hamzahnya hilang dibuang tinggal tadi takulu. barengan. Jadi saat dibuang tanya sekalian menghilang bersama tanya dia. Gitu. Dan hamzah dulu yang hilang. Ya, jadi baik Bu ya, nanti Takulu nanti nggak usah ya. Takulu dan ya. dibuang ta. Dibuang ta dan a ya, jadi dibuang hamzah dan ya. Buang ciri KKSAD dan hamzahnya ya Bu ya. Ikut terbuang, ikut pergi ya. Dan hamzah kata ini ya. Takuzu dan takulu ya. Ikut Bu Reni kan itu kan nempel di ta kan. Iya. Jadi hamzah sukun menghilang. Ya, dia bukan hamzah dulu yang hilang ya, jadi barengan ya. Ya. Hamzah sukun menghilang. Dibuang ciri KKSAD dan hamzah sukun dan hamzah sukun menghilang. Ikut menghilang ya. Ya. Nah, baru ke belakang ya. Iya. Ikut menghilang. Dan waw sukunnya diganti dengan waw sukun alif sehingga menjadi kulu. Mungkin nanya bukan waw sukun, nanya ganti alif aja. Wawnya nggak usah dibawa. Waw sukunnya tetap kan. Waw sukun dan na, kemudian waw sukun dan a menjadi waw sukun dan alif. Nanya aja ganti alif. Nanya aja, siap. Jadi wawnya dibuang aja ya Bu ya. Ya, jadi dan hamzah sukun ikut bintang dan belakang na diganti alif. Iya, ini saya buang aja yang ini. Kemudian ganti alif. Diganti dengan alif. Ya. Itu dua kata kayak itu nanti Bu. Ini ada kata tak guzu jawab gitu nanti ya. Iya Bu ya. Itu kaidahnya ada di buku ya Bu ya? Belum ada berjalan. Iya, makanya kemarin saya agak belum ada. Nggak ada metode yang lengkap. Takulu. Ya. Jadi menjadi kulu gitu ya. Nah, diganti dengan alif sehingga menjadi kulu. Kemudian balik lagi. Halo. Pakai. Hilang. Ini Budi. Ya. Jadi KKP berasal dari KKSAD takuluna menjadi katanya ini belum aku buang tadi ya. Tak di depan ini dibuang ya Bu ya? Ya. Ya dibuang ini nih.
takuluna menjadi kuluna, dibuang. Ini langsung biar kuluna dulu ya Bu ya, Pak Budi. Kulu Buat aja ciri langsung kan KKSAD. KKP. Langsung kulu aja. Kalau KKSAD-nya kan tetap kan tak kuluna. Heeh. Nah, kemudian Oh, ini langsung ke karena bawah aja, ini nggak usah ya di KKP sini. dia bilang, nah Ya, warnanya langsung alif jadi kulu. ya ini dibuang aja berarti. KKSAD takuluna, buang ciri Oke KKSAD ya. dan hamzah sukun ikut menghilang dan ganti na dengan alif sehingga menjadi kulu gitu ya. Ya betul. Ya, oke. Pelakunya antum. Ya, ciri KKP waw sukun alif sekaligus menjadikan pelakunya sebagai antum, menunjukkan pelakunya sebagai antum. Akar katanya akala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 6. Dalam KKSAD Kan akala udah 3, Bu. ya. Nggak ada kayak Desia, Bu. Itu. Nggak ada yang Akala kan Oh udah iya, 3. ada 3 ya. Sudah Iya, 3 akala itu. Jadi di sini udah 3, Nggak ada. nggak perlu ada ini ya. Nggak Ini ada. nggak usah ya. Poin 9 nggak, Bu ya? Enggak. Poin Kan 9. kayaknya enggak. Kalau Enggak. ta, dia kan nggak kelihatan. Hmm. Ta, Akar bisa katanya udah B9 Kan, juga. kan dari Bisa, KKSAD-nya tak kuluna bisa, ya. bisa B9. Ya, bisa B9. 9. Poin 9. Kemudian di depannya huruf KSAD, Ya. jadi dengan triangle kan. Poin. Bisa akala, bisa wakala, bisa yakala kan. Iya, bisa betul Bu ya. Jadi Akala, ya. kaidah sia 1 poin 9. Poin 9 ya, Pak? Iya. Halaman berapa, Pak? Poin 9 itu. 31. Halaman 32. 31. 31, ya. Hmm. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului huruf KKSAD atau huruf tanda mamimu, maka dicari dengan try and learn. Sembilan, Pak Ustaz. Sebenarnya ini saya buka bisa ya kalau dibuatkan nggak apa-apa, nggak dibuat juga nggak apa-apa karena khusus ini ala dengan kaza itu kan sudah bisa kita hafal aja. Tapi kalau dimasukin juga poin 9 jatuh. Nah, ada kan Poin 9. lebih pagi nggak dimasukin ya mungkin saya nggak apa-apa juga. Begitu. Kalau mau dimasukin poin 9. Poin Ya. 9. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimasukkan aja Bu ya biar Oke, masukin karena nama wawasan. masih dalam proses belajar ya Bu Ya, ya. ya, masukin aja. Tampil pagi nggak apa-apa nggak. Ya, jika huruf sia di depan akar kata, dan didahului oleh huruf KKSAD Dan kata benda mau dan kata mamimu nanti diganti dengan yang bahasa Arabnya. Maka dicari dengan sistem try and learn. Akar katanya kan udah 3, Pak Ustaz. ya makanya tadi karena dia aslinya kan Pak Gulo ya, Hamzahnya hilang kan belum ketemu Hamzah di sini ya. Kan saya bilang tadi boleh dimasuki karena dia alasan Bu ini lagi latihan apa. Tapi tampil pagi nggak disebut nggak apa-apa ya. Ya baik Pak Ustaz. Jadi kan tadi tak Gulo Pak Budi ya. Artinya ketemu Hamzah kan. Jadi Hamzah itu karena kita seragamkan dengan P9, dia bisa dari akala, bisa wakala, bisa yakala.
Nah, gitu aja. Iya, Ya, karena kemungkinan iya, kemungkinan ada juga kan ya wakala juga ada ya Bu ya Ya, ya. bisa jadi nanti, bisa aja nanti. Bisa. Iya. Sama dengan yukinun, nah, bisa akana, bisa wakana, bisa yakana. Iya. Walaupun dalam presentasi kita A itu kecil ya, di sini karena A-nya udah kelihatan. Jadi sekali lagi, ini untuk belajar ya buat ini aslinya ya. Iya. Ingat aja, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi kalau setiap hamzah yang menempel di KKSAD di depan itu ketika menjadi KKP dia pasti menghilang Bu ya. Bukan hanya dua kata, yang pasti hanya dua kata. Hanya dua kata, kata kulu dan kata kuzu. Hanya dua kata itu. Hanya kata itu ya. Ya, Dari akhoza ya Bu ya. Ah, betul. Dari yang Amanah akhoza. nggak hilang dia. Akhoda sama akal aja. Nah, dua Oh kata gitu. itu. Hanya dua kata itu ya Bu ya, Masya Allah. Ya, Ya, dari akhoza ya. Jadi yang akhaza akhoza dan dengan akala. akala. Ya. Ya, baik, makasih Bu ya. Baik. Akar kata akala, kaidah 1 huruf siap poin 9, polanya fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 46. Artinya kalian makanlah. Ini saya perlu slideshow lagi ya, biar jelas. Kemudian penggalan kedua wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketiga tamat ta'u bentuknya KKP. Ciri KKP berasal dari KKSAD. Tatamat aslinya itu tatamat ta'una. Dibuang ciri KKSAD. Dibuang ciri KKSAD dan ganti waw sukunna dengan alif, waw sukun alif menjadi tamat ta'u. Nah-nya aja diganti sama Jadi dengan KKP diganti dengan alif. nah diganti alif Jadi aja. KKP Bu, waw sukun alif. Ya, Sama dengan tadi Bu Rena. iya, ntar saya copy aja. Jadi jangan yang diganti waw sukun na-nya. Wow. Nah-nya aja Waw, diganti alif. iya, Alif diganti alif. iya. Saya ambil paket jadi salah itunya ya. Jadi diganti dengan waw, naknya diganti dengan alif. Iya. Ya, siap. Tentunya juga ciri KKP Bu, bukan ciri KKSAD. Jadi KKP-nya langsung wow sukun alif. Yang mana Bu? Yang Itu ini. nggak perlu Yang ciri ini. KKSAD. Oh Ciri ini. KKP ya. Di KKP nih yang di KKP ciri KKP. Yang di atas Oh nah, yang ini, yang ini. Waw Oh, sukun alif di belakang. nih, Ya. ciri KKP. Waw sukun alif. Alif ya. sukun alif di akhir. Ini Itu enggak. KKSAD tadi kan. Alifnya belum. Iya. Berasal dari KKSAD, buang ciri KKSD diganti dengan Kata-mata bola tafa'ala. Iya. Tata-mata-una. ya. Ganti. Ganti wah. Nah, diganti dengan alif. Uang ciri KSAD dan menjadi tamat tahun dan diganti alif gitu aja Bu. Iya, nada diganti dengan alif. Belajar sabar nih kayak gini, kayak Bu Rita sama Bu Nina. Iya. Harus belajar, kalau enggak nanti nggak bisa.
menjadi tamat. Kok di situ dia. Gantina dengan alif dulu, baru kasih panah menjadi tamat tahu. Tamat tahu. Itu ya. Ciri KKP-nya waw sukun alif di akhir. Pelakunya antum. Akar katanya mata'a. Polanya tafa'ala. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 409. Kalian bersenang-senanglah. Kemudian penggalan keempat, qalilan, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya kalala menjadi kala. Kalala dibaca kala. Pola itu aja Bu di slide show. Ya. Lala Bu Reni, bukan Kalala. Kolala. Kolala, iya, kolala. Salah. Ya. Saya ulangi. Qalilan bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya kolala menjadi dibaca kolla. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggal di sini apa? Pola kata benda aja ya, Budi? Kalau ada jamaknya boleh. Ada jamaknya enggak? Enggak. Enggak ada tunggalnya. Enggak usah. Enggak perlu. Di sini pola kata benda aja. Iya. Tunggal. Pakai Ada tunggal. benda aja. tunggal. Pola kata benda. Enggak pakai tunggal ya. Ya, di kamusnya enggak ada jamaknya kan? Iya. PKB aja Bu Reni. Iya, betul. Ada jamaknya di kamus. 1151, coba cek dulu ya. 1151. Kola. Nawir. Nawir kan? Iya. Qalilun. Ada ya? Jamaknya qalilunan. Ini kan qalilan ya? Ini qalilan. Ada jamaknya Bu, berarti tulis tunggal tuh. Itu tulis tunggalnya ya, betul tadi ya. Baik, Pak Budi. Sedikit. Sangat sedikit. Di Muhammad Yunus juga ada. 353 itu ada. Iya, biasanya ada di Muhammad Yunus. Muhammad Yunus 353. 353. Kalau artinya sama, kita Muhammad Yunus saja ya. Sama ya? Sama. Saya kemarin lihat kayaknya. Sama ya Pak Budi? Ambil Muhammad Yunus aja. Di halaman 352 akar katanya 352, kata yang dicarinya di 353. 353. Kola ya, kola. 352. Artinya sama ya Bu Rita? Ya, sangat sedikit. Qalilun ya. Muhammad Yunus ada juga itu. Karena dia KBSR sangat sedikit. Kola sedikit, koli sangat 353 itu aja Bu. Iya, 352, 353 ya berarti. Iya. Sini MY. Ada yang sedikit itu, tapi kita karena dia KBSR yang sangat sedikit. Yang saya iya. Artinya tetap sama kan? Cuma kamusnya aja, penggunaan kamusnya. Iya. Sangat sedikit. Artinya yang sedikit. Pakai yang kalau KBSL sangat sedikit ya Bu. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Iya. Kalau KBPA baru yang sedikit. Ya. Itu ya. Jadi penggalan keempat saya ulangi, qalilan bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya kolala dibaca kola.
Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 352, 300 dan 353. Artinya sangat sedikit. Ya. Lanjut ya, Pak. Ya. Lanjut ke uraian penggalan ke-6, Lima. kelima. Penggalan kelima, inna artinya bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-6, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ya. Penggalan ke-7, mujrimuna, bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak. Ciri kata benda dan ciri subjeknya mu, ciri jamaknya waw sukun dan na. Akar kata KBPA ini Pak Budi. KBPA, iya KBPA ya Bu. Mungkin ini bukan subjek, Pak, keterangan aja ini. KBPP kan? KBPA Bu. Mujrimuna. KBPA Bu. KBPA ya mujri. KBPA jamak. KBPA jamak. Kasroh. Ya KBPA jamak. Karena di kum ini yang jadi pada keterangannya. Jadi KBPA. Ya KBPA jamak. Jamak aja. Ciri kata benda. Ciri kata benda pelaku aktifnya mu, ciri jamaknya. Ya, pelaku aktifnya huruf kedua akar kata kasroh. Mu sama huruf kedua akar kata kasroh. Sama dengan dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya kata waw benda sukunna. sendiri, ciri PA sendiri gitu, Bu. Mau ciri sendiri aja. Ciri kata benda. Ya, ciri kata benda tadi udah mu. Oke. Ciri kata benda. Diunduh lagi aja Bu, diunduh. Enggak usah. Ciri kata benda mu kan Bu? Ya, diunduh tadi kan udah dibuat. Itu sudah ada. Nah, unduh. Sudah ada itu. Sudah ada. Ciri kata sekarang tinggal nambahin ciri kata PA-nya. Nah, ciri PA mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ya. Ciri jamaan. Ciri jamaknya waw sukun dan na. Akar kata jar. Ya. Akar kata jaroma, pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggalnya apa dulu? Mujrimun. Kata benda tunggal dulu. Oh, kata benda tunggal dulu di sini. Iya, itu udah kata sebelum pola ya. Mujrimun. Iya, sebelum pola ya. Ya. Kata benda tunggalnya. Jadi kalau jamak selalu buat tunggalnya ya. Iya. Itu hak patennya Pak Budi Purnomo yang punya itu. Mujrimun, Bu. Ya, ini mau dipindahin Pak Budi. Dabatun ya. Kita dabatun kalau nggak lihat tunggalnya nggak tahu kita KBPA-nya. Iya, Pak Ustaz. Dulu ini polanya diangkat dulu. Semakin Pak Adil semakin jeli nih. Semakin jeli. Pertanyaannya semakin bagus. Mujrimun. Muf'ilun. Iya. Nah, tak bawa semua. Mujri. Aduh. Muf'ilun mujrimun. Ya. Itu mujrimun. Ya, ini tinggal ganti tanwin nanti ambil yang ini aja. Ya. Ctrl C. Ctrl V.
Buang. Mujrimun. Tinggal nyari tanwin. Nanti aku cari tanwinnya. Nanti aku benerin. Tunggu, cari tanwinnya di sini. Ntar aku ambil dulu ya. Itu kalau tanwin kan huruf ini, di huruf R. Di huruf R. Oh ya, gitu ya Bu. Aku belum tahu. Pakai huruf pakai di shift-nya ditekan pakai huruf R. Oh, itu tanwin ya? Ya, alhamdulillah. Jadi dihilangin dulu itu yang domanya. Iya. Nah, pakai shift. Shift tekan pakai R. Oh, nggak mau. Shift aja apa pakai control shift? Alt shift. Shift R. Shift. Enggak, Control ya, control. Control shift shift R. R. Nggak mau Bu Rita. Shift R biasanya sih Bu Reni. Iya, control R. Oh, control R. Kalau saya sih shift bisa. Shift. Shift R. Shift R. Nggak mau. Shift R sama saya huruf gede tuh jadinya. Oh, bukan. Ininya udah tulisan Arab belum? Iya, itunya Arab. Oh iya, itu RR berarti ya. huruf Itu Arab biasa. tuh. Nah, yang Arabin dulu kan bukan English itu, bukan English itu masih English dulu. Enggak, jangan nanti aku ngaco lagi. Aku ambil pakai ini aja, Arabic itu aja. Arabic typing. Nah, ada Arabic. Nggak mau dia, fontnya masih kafir. Arabic keyboard aja. Shift R. Arabic keyboard. Tadi mujrimun ya? Ya, mujrimun. Mujrimun. Kalian makanlah dan kalian bersenang-senanglah. Nah, itu bisa. Bisa Pak pakai itu. Aku pakai typingnya, Arabic type. Kata benda tunggalnya mujrimun. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'iluna. Ada di Kamus Muhammad Yunus 87. Artinya orang-orang yang berdosa. Iya. Gelap hujan. Arti surat Al-Mursalat. Ini udah ya Pak Budi ya? Iya. Udah ya. Arti surat Al-Mursalat ayat 46. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makan dan bersenang-senanglah kalian sedikit. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Ya, dulu kalian makanlah. Hari ke depan kalian yang kedua. Iya. Kaliannya ke depan ya Pak ya. Iya, kaliannya nih depannya. Kalian makanlah. Kalian makanlah dan bersenang-senanglah. Maksudnya di dunia Pak Ustadz ya? Ya. Kalian makanlah. Kalian makanlah. Kalian makan. Makanlah. Dan bersenang-senanglah sedikit. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Silakan makan apa saja ya Pak Budi. Kita artikan sedikit atau apa ini ya? Sedikit apalagi selain sedikit. Dalam kurung katanya. Kolilan. Yang kolilan itu Bu ya? Ya sedikit ya. Dalam kurung sebentar. Dalam kurung sedikitnya? Nah, sedikitnya dalam luar. Kalau mau tambah informasi lainnya dalam kurung. Sebentar gitu Pak Ustadz. Nah, dalam kurung dia buat. Kalian makanlah dan bersenang-senanglah sedikit dalam kurung sebentar. Ya.
misalnya, atau di dunia misalnya. Bisa tambah aja. Sebentar di dunia gitu aja. Ya, Sebentar di dunia. sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Untuk kurung. Oke. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Ya, pasti. Itu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah satu Sepertinya sudah. ya. Ya, Alhamdulillah, Bu Reni. Lanjut. Jangan dulu Bu Reni. ya. Saya mau foto dulu artinya. Oh boleh, Oh. bentar. Yang tadi mau difoto nggak Bu, yang penggalan? Nggak usah. Iya, mau. Oh. Ini dulu, ini sudah. Kalau Bu Upi mah tinggal minta aja ke Bu Reni. Tinggal Ya. dikirimin. Bu Upi japri aja. Nah, japri aja. Beda Bu, kalau beda. foto itu filenya lain. Iya ya. Ini sudah. Sudah Bu Reni. 47 udah lewat Udah aja tuh, ya. 47 lewat. Sama udah 47 udah pernah. 47 lewat aja. Iya, 47 lewat Ya, aja, betul. 47 sudah sama dengan ayat yang sebelumnya. Wailul, Kita lanjut ke wailul yauma 48. idzil lil Tadi ada yang minta penggalan tadi? Iya, yang minta penggalan ini. Jangan Bu Upi. Kalau pakai gini lama. Enggak, dah. Penggalan 1 sampai 4. Ya. Sudah? Ya. Belum. Ya, sudah. Oke. Penggalan berikutnya. Ini ketutupan bunga ya. Orang-orang yang berdosanya ketutupan bunga nih kurang. Dah. Dah. Sudah. Baik. Kita lanjut pada 47 sudah pengulangan ya, jadi langsung 48 oh ya. iya, langsung ke itu aja, ini lewat aja ya. Tapi benar nggak ini saya mengulangnya? 4 penggalan ya Pak Budi? Iya. Bu Rita ya, benar ya? Iya, celakalah orang-orang yang pada hari itu. Ini betul ya, tidak ada akar katanya kan ya? Nah, yauma idzin apa itu? Orang-orang yang mendustakan. Yauma idzin apa? KBM itu. KBM. Yauma idzin KBM. Yauma idzin Yauma KBM. idzin KBM. Oh, ini KBM. Iya, ini Oh, ini di sini. Khususnya tunggu. Di sininya KBM ya? Iya. Yang lama, yang kemarin ambil aja yang kemarin, Bu. Iya. KBM, Yauma sama izin. Yauma izin itu KBK kamu di dua-duanya itu kan? Iya. Yauma sama izin. Oh iya, ini KBM ya, Yauma dengan izin ya. Oke, kalau gitu nanti aku copy yang itu aja iya. yang Iya, sebelumnya. Siap. Kopi yang sudah. Iya. Sebelumnya. Iya. Oke, kita lanjut ke artinya ini kan celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya. Sekarang kita ke penggalan Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat 48. Terdiri dari 8 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua iza, penggalan ketiga tila, penggalan keempat la, penggalan kelima hum, penggalan keenam arka'u, umur ka'u. Irka'u. Irka'u. Karena ada ini humur ka'u, irka'u. Irka'u karena kaf. Iya. Penggalan ketujuh. Kamu boleh salah-salah lagi nyebutnya itu. Irka'u. Penggalan ke-8 yarka'una. Kalau peserta Bu diterima di kelas offline 15 boleh. Irka'u. Ampun Bu ya, ampun. Dari 8 ya. Wa idza qila lahum irka'u, kemudian la yarka'una. Sama nih akar katanya ini ya. Iya. Baik, silakan Bu. Ya. Lanjut Bu Reni. Uraian Quran Al-Mursalat ayat 48.
Penggalan pertama wa bentuknya huruf berwarna artinya dan. Penggalan kedua iza bentuknya huruf bermakna artinya apabila. Penggalan ketiga qila bentuknya KKL pasif. Ciri KKL harokat fathah di akhir. Iya di akhir. Ciri pasifnya huruf pertama harokat kasroh dan huruf ketiga Huruf kedua akar kata. Ini buat aslinya dulu kali ya, biar nampak. Aslinya apa itu? Aslinya kuila. Kuila. Jadi kila. Udah nampak? Aslinya kuila. Aslinya kuila. Kuila menjadi Asli kuila. kuila asli. Kuila. Kuila. Kawala Ya. berarti kuwila. Kawala, Bu. Dari kawala menjadi kuila. Kuila. Ya ada ya juga. Artinya dari Kawala menjadi kuila. Kuila ya, sebentar Bu ya. Kuila. Waw kasrah itu pindah ke kaf, lalu ya waw tadi berubah jadi ya sukun. Asli kuila ya. Baru nampak ciri pasifnya sama akad domah dan kedua kata kasrah. Itu rumusnya. Iya. Kowala. Bukan kawala, kuila. Oh enggak, akar kata itunya dulu dari dari ininya dulu. Kowala kan Bu, dari akar katanya dulu. Aslinya. KKL aktif. Ya aslinya. Baru aku tulis aslinya. Gimana nulisnya? Belum Pak. Ini aku nanti tinggal karena kalau di situ nggak bisa Arabnya. Aslinya itu kuila ya. Kuwila biasa. Waw kasroh. Kaf, waw kasroh. Domah kasroh. Ya. Kuwila. Ya. Ya, sebentar. Ngetiknya di luar Pak Budi. Iya, makanya kok nggak gerak gitu. Pak Budi nungguin aja. Iya. Ctrl C. Pak Budi nungguin mana ini tulisannya? Aslinya kuila. Terus berubahnya gimana? Bentar. Menjadi satu waw kasroh ya. Iya. Ya, kuil. Waw kasroh. Tukar harokat ya. Berikan harokatnya ke kaf. Ke kof. Wawnya berubah jadi ya, jadi kila. Harokat waw berpindah ada perpindahan apa? Harokat kasroh di waw dipindahkan ke kof. Waw pindah. Waw kasrah pindah ke kaf. Pindah ke kof. Jadi dulu Pak Budi saya pernah bertanya kepada orang pondok dan tamat S1 gramatikal Nusarab. Apa jawabannya? Apal saja katanya. Kilanya apa nih dasarnya? Apal saja lah katanya. Itulah penasaran saya. Apalan. Iya. Kalau kita ini tahu ceritanya itu Pak Ustadz ya. Disuruh ngapal kita. Nah, aslinya kuila. Jadi waw kasrah pindah ke kaf. Waw kasrah ya. Waw dan waw. Katakanlah domanya pindah ke waw. Lalu waw itu menjadi sukun dan berarti jadi ya karena depannya kaf, ki. Nah, setara dengan ya, dia mati sukun. Harokat waw. Kasrah waw pindah ke kaf. Pindah ke kaf. Kan pernah laptopnya dibikin Arabik. Ngebalikinnya itu jadi lebih lama mending saya seperti ini kalau pindah kayak gitu belum akhir. Dikta dasarnya ya. Jadi ki. Waw kasro pindah ke kof. Jadi ki kan. Nah ki ini
dia biasanya kan belakangnya tuh ya. Di Mm-mm. wawunya berubah jadi ya sukun langsung. Ya Wawunya sukun. berubah jadi ya Ya sukun. sukun. Ya. Waw Ya berubah jadi ya. sukun. Ki, Biar ki- disingkat. waw sukun berubah menjadi ya sukun. Ah, Waw pindah ke ki dan waw. kasrahnya bukan wawunya pindah ke ki, kasrahnya pindah ke kaf. Iya, Harakatnya. harokat waw kasroh pindah ke Pindah ke kaf. Harokat ki kasroh kof. di Tukar, waw. bertukar harakat ya lebih enak, Bu. Ya bertukar Iya. harokat aja lebih enak Coba ya. tukar dulu lah. Ya Jadi, waw Kidula. dan Waw dan ki. Iya, ki dulu, ki dan waw bertukar harokat. Ya, itu dulu ya. Iya. Sebentar. Kiwula. Harokat Nah, untuk kasroh membacakan waw bacaan, pindah ke kasrah kof. Ctrl X, ya. menjadi kila. Tetap alasannya memudahkan bacaan ya. Menjadi Ya. kiu. Ya. Kiula, menjadi kiula. Ki bertukar harokat. Menjadi aslinya kiwula dulu, kiwula, Ya, kiula ki. dulu, Ya. kiula. Kiula dulu ya. Kiwula kalau mau. Kiwula. Bertukar Lalu- harakat dengan Di Wow. aslinya kiula. ya. Waw sukun ya. Nah, kiwula dulu, kiwula. Udah benar nih, Bu. Aslinya kuwila. Kuwila. Nah, terus nanti kof Kof. Kof bertukar harokat dengan bertukar harakat waw. dengan waw. Kiwula. Jadi Wow, kiwula. menjadi Kiwula. kiula. Untuk memudahkan bacaan menjadi Kiula. waw berubah jadi ya sukun jadi Untuk kila. memudahkan bacaan. Waw sukun, waw Itu doma. ianya di ini Jadi dulu tuh, Bu. Itu bukan ya, Bu. Bertukar harakat dengan waw. Iya kan, di sini kan. Kan Wow. gini kan. Waw menjadi kiula. Menjadi kiula. Ya, Kiwula, aja kan pakai belum panah sukun aja ya kan? kiula. Kiwula. Wawunya pakai wawunya domah. Kan doma kan Wawnya kiwula. doma, Bu. Iya, ini Kiwula. dibuat dulu. Kiwula. Kiwula. Iya, sebentar. Nah, Kiu. untuk memudahkan bacaan, waw berubah jadi Nah. ya sukun. Kemudian jadi ya sukun. Nah, kila. Kasroh pindah ke ki. Oh, ibu ngetik tempat lain ya. Memudahkan bacaan. Di sebelahnya, Pak. Yang Aslinya sukun kuila menjadi aslinya kan kuila. doma. Kemudian Waw doma berubah menjadi menjadi ya sukun. kiwula. Ya kan? Ya. Iya, kof bertukar harokat dengan wawu baru menjadi kila gitu kan? Iya. Aslinya Kiwula. Memudahkan Kiwula. bacaan, Bu. Untuk memudahkan bacaan. Memudahkan Untuk memudahkan bacaan. bacaan, Wawunya berubah jadi ya. waw berubah jadi ya sukun. Langsung aja waw sukun. Wow berubah menjadi ya sukun. bacaan waw berubah menjadi ya sukun. Wah berubah menjadi ya. Ya itu. Waw Wow sukun berubah apa? menjadi ya sukun. Ya, Ya kan itu kita tadi kan kiula. Kiula tadi. Ini Jadi karena ngetiknya anu ya. Jadi ya. Waw Bertukar harokat sudah ya. Untuk memudahkan bacaan. Tapi nggak kelihatan kiwulanya ya. Oh, belum ditulis ya, Bu? Belum ini ditampilin hasil Untuk tulisannya ya. memudahkan bacaan, Bu berubah Rita coba menjadi ya. dibacain kan aslinya kuila. Kemudian menjadi Ini yang harusnya itu, Bu. Waw Bertukar kasroh, harakat dengan tukar waw itu harokat di dengan sebelum itu, Bu. sebelum kiwula. Sini di tengah-tengah itu naruhnya tuh. Ya, oke. Ini aku buang dulu. Oh, usah Sebelum dibuang, memudahkan pindahkan ke sini bacaan. aja. Nah. Gak apa-apa, nanti ku tinggal itu lagi. Sebelum memudahkan bacaan tadi kiwula dulu. Ini Baru kan, menjadi kila. ini kan kuila. Oh, itu masih ada. Hmm. Ya, aku bertukar harakat dengan Wow. Nah, Wow. terus untuk memudahkan Terus bacaan. menjadinya Menjadi baru dulu, kila. menjadi. Oh, menjadi dulu. Atau panah jadi kila. Iya. Oke, panah Menjadi. aja ya. Kiwula. Menjadi Kiwula. Kiula yang tadi. Ya. Kiwula apa kiu? Ya. Kiula. Nah, baru untuk memudahkan bacaan, waw doma berubah menjadi ya sukun gitu Ya, kan? betul. Ya. Oke. Untuk memudahkan bacaan, waw doma Berubah menjadi ya sukun.
aslinya itu kuwila ya Pak Waw Budi. domah. Iya, betul. Kan berarti kan kuwila waw sukun harakat waw sukun kasro pindah ke kof ya. Harokat waw kasro pindah Waw ke ki. kasro pindah ke Ki. ki sehingga menjadi Domahnya Kiula. pindah ke waw menjadi jadi Kiula. 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 kiwu. Domah kan ya Pak Budi ya. Ya, ya. Kiula. Apakah waw huruf sia itu nggak mau berharokat gitu? Untuk memudahkan bacaan, Bu. Nggak mau berharokat itu bukan sih Pak Budi? Ya, kalau dulu Sehingga begitu. berubah menjadi ya gitu kan? Iya. Jadi memang prosesnya ada 3 langkah ini kan. Sama Kiwi. kuwila, terus menjadi kiula, terus menjadi kila gitu. Kiwila. Memudahkan bacaan. Kiwila. Berubah menjadi ya Jadi sukun. apa Bu? Waw domah itu berubah menjadi yu dulu. Kan menjadi ya sukun karena dia nggak mau berharokat kan ya? Iya. Ya Dia kan nggak mau sukun. berharokat gitu. Karena kan pengaruh dari ki-nya itu kan kasroh. Kalau Ya, kasroh kan dia cenderung berubah jadi ya kan gitu. Jadi kila gitu. Udah nggak pindah lagi tuh. Untuk memudahkan bacaan, sukun berubah menjadi ya sukun. Sehingga menjadi kila gitu. Itu pindahnya dihapus, pindah ke itu Ya ini dihapus. kok ikut turun. Kalau dulu waw sukun, ya waw sebagai huruf sia tidak mau berharokat kalau dulu gitu ya. Iya. Dulu Coba Bu begitu. Juli masih ingat? Ya, waw sukun tidak mau berharokat, Nah, sebagai boleh. huruf Itu kan sia tidak mau agasinya seperti berharokat. itu. Kan nggak mau berharokat kali. Itu memang untuk memudahkan bacaan kan sebetulnya Pak Budi. Ya. Kalau yang praktis yang Buan. pagi itu kan begitu. Kalau yang presentasi pagi itu hanya seperti itu. Jadi kuila, kemudian memudahkan bacaan jadi kila. Maksudnya Berubah kita dianggap sudah tahu lah sukun gitu. menjadi kila. Ini baru tanda pada lagi menjadi kila, Kak. Ya. Kalau mau diuraikan lagi nggak apa-apa. Iya, ini baru kembali ke sini, ke kilanya tadi mana? Yang bertukar itu harkatnya bukan kopnya ya, Bu. Jadi Iya, harkat kasroh di waw itu bertukar harokat dengan kop doma. Jadi menjadi bukan hurufnya yang berubah. Harokat kof. Harokat kof betul. Harokat waw tukar dengan kof gitu kan. Jadi menjadi kila. Harokat waw kasroh tukar dengan kop doma. Kalau mau lengkap-lengkap, kalau ini juga sudah bisa kan? Harokat. Jadi apapun harokat waw ganti dengan ya sukun. Harokat kof diberikan ke waw menjadi terharakat dengan waw. Harokat kof. Jadi nggak tukar istilahnya dong Bu. Ya tukar harokat kan harokat kof bertukar dengan harokat waw. Jadi udah benar kan kof tapi bukan harokatnya kurang tadi kan. Oh tadi harokat kof tadi nggak ada harokatnya. Bertukar dengan karena ada bertukar harokat di sini tadi Pak. Udah bertukar harokat. Ya menjadi kuila ya untuk memudahkan bacaan. Wow. Sukun berubah jadi ya menjadi gila. Oh ini nggak ke bawah kofnya. Kofnya itu. Iya kofnya nggak ke bawah. Dari situ langsung aja. Ya ini kalau KKL betul. Ciri KKL pasifnya nanti betulkan lagi. Ciri KKL. Ciri pasifnya huruf pertama doma. Ciri ini apa nih? Ciri KKL-nya sudah betul. Ciri KKL, ciri pasif, harokat pertama harokat doma. Pas kasro. Huruf pertama akar kata berharokat fat doma. Huruf kedua akar kata huruf kedua harokat fathah. Oh kembali ke asli tadi ya. Harokat pertama domah ya. Ya itu kan kuwila ya. Itu kan kuwila. Iya.
Iya, Huruf iya. keduanya kasro. Kan gunanya kita ambil aslinya itu kata Ustadz tadi kan supaya terlihat ciri Betul, betul. pasifnya. Iya. Harokat pertama doma, kemudian harokat Huruf kedua kedua kasroh. kata Ya, huruf kasroh. kedua Bu, bukan harakat kedua, huruf kedua. Huruf kedua Huruf Harakat pertama kasroh. harokat doma, huruf kedua berharokat Kasroh. dua Huruf pertama akar kata. kasroh. Huruf Huruf kedua. pertama akar harakat kata. doma. huruf pertama akar kata dom kasroh. berharokat doma. Huruf ketiga hilang itu. Kedua berharokat kasroh. Huruf ketiga hilang. Ini enggak usah Fu'ila ya. kan polanya kan fu'ila. Pelaku Itu polanya pasif. pola pasif aja fu'ila ya, Pak. Pelaku pasif, Bu. Ya, Oh, di sini pelaku pasif ya. Ya, tulis pelaku pasif. Pasif huwa. Ya, pelaku pasif huwa. Akar katanya koalam jadi kola. Kaidah Kaidah satu huruf 1.2 huruf siap poin 2. Polanya fa'ala. Ya, telah dikatakan. dia telah dikatakan. Dan apabila dikatakan Aslinya kuila. Harokat kof bertukar harokat kof bertukar dengan waw. Harokatnya di sini. Ini yang bertukar dengan harokat ya dengan waw. Tukar dengan waw. Tukar dengan tambah dengan. Iya, langsung dengan aja. Dengan waw. dengan harokat dengan harokat waw. Harokatnya tadi jangan dihapus itu. Oh, dengan harokatnya. Harokatnya tadi udah benar, cuma tawain dengan kurang dengan. Iya. Nah, untuk memudahkan bacaan, wu berubah waw domah berubah menjadi ya sukun, menjadi kila. Ciri KKL pasif, harokat fata di akhir. Kemudian ciri pasifnya harokat pertama, huruf pertama berharokat doma, huruf kedua berharokat kasroh. Pelaku pasifnya huwa. Kemudian akar kata koalam jadi kolab. Polanya fa'ala. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 360. Dia telah dikatakan. Ya. Penggalan keempat li bentuknya huruf bermana artinya kepada. La. La tasdid ya, li tasdid ya. Ada tasdid ya, ki. Juga kila. La bukan li Pak, la. Iya, la. Di sini ada. Bentuknya huruf bermana artinya kepada. Penggalan kelima hum. Bentuknya kata ganti. Ini ada di. Kalau mau ditulis aslinya humu kan itu kan? Iya. Gimana Pak Budi? Itu kan tulisannya direct kan humu kan? Iya. Aslinya hum. Mau ditulis gitu ya? Ya nggak usah, nggak apa-apa lah. Lanjut. Anggaran berikutnya. Irka'u apa? Irka'u bentuknya kata kerja KKP, kata kerja perintah. Berasal dari tarka'una. Jadinya tarka'una. Oke. Tarka'una. Dibuang ciri KKSAD-nya karena diawali dibuang tak. Jadi arkauna karena sukun ditambahkan alif penolong. Dan ini tetap diselesaikan dulu alif penolongnya, harakatnya apa? Baru nanti ke belakang. Ditambahkan alif penolong, harokat kasroh. Dengan harokat kasroh. Baru huruf terakhir yang nanya diganti orang.
Dan na aja Bu. Na Karena aja diganti ya. menjadi irka'u. Menjadi irka'u. Ya. Oke. Pelakunya antum. Cirinya waw sukun alif di akhir. Pelakunya antum. Akar katanya roka'a, pola fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 146. Rukuklah kalian. Ya. Kemudian yang penggalan ketujuh la, bentuknya huruf bermana, artinya tidak. Penggalan ke-8 yarkauna, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ya di awal, waw sukuna di akhir. Pelakunya hum. Kasih. Akar kata roka'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus 146. Artinya mereka sedang akan ruku. Ya. Baik, insya Allah sudah ya Bapak Ibu. Untuk Koreanya kan kita langsung koreksi tadi. Jadi yang penggalan 6 dan 8 hanya beda bentuk ya. Bentuknya satu KKP, yang satu bentuknya KKSAD. Pelakunya yang satu antum, pelakunya satu hum, kata-katanya sama ya. Oke, lanjut Ibu ke artinya. Artinya dari ayat 48, wa iza qila lahumur ka'u la yarka'una. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian, mereka tidak akan ruku. Lah, yarka'un, mereka tidak akan ruku atau mereka tidak ruku ya. Ya. Baik, Bapak Ibu gimana untuk ayat 48? Ada tambahan? Untuk artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian, mereka tidak akan rukuk. Mereka tidak mau rukuk, mereka tidak bersedia rukuk ya. Jadi mereka tidak mau rukuk. Bungkus Pak Budi. Ya Pak, silakan Pak. Bungkus Pak Budi. Oh bungkus, oke, alhamdulillah. Ya, kita lanjut ke 49 pengulangan ya. Iya, 49 pengulangan lagi. Berarti 50 langsung ya. Ya. 50 fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minuna. Ya. Penggalan ke-50, ayat ke-50 terdiri dari 6 penggalan. Penggalan pertama fa, penggalan kedua bi, penggalan ketiga ayyi, penggalan keempat hadisin, penggalan kelima ba'dahu, penggalan keenam yu'minuna. Ya. Fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minuna. Insyaallah sama ya. Baik, lanjut Bu. Pak Budi, izin Pak Budi. Ya. Ayyi sama hadis itu bisa KBM nggak sih Pak? Coba dicek yang di itu di kamusnya ayyi. Ayyi kan di halaman berapa Bu? Ayyi? Halaman 98 ya. 54. Mana dia? Halamannya 54. Menawi 50, Mahmud Yunus 54. Ayyi. Sembarang sesuatu apa saja yang mana apakah. Bang kalau kita lihat ininya bisa kayak KBM ya Pak ya. Iya. Kalau yang di surat Ar-Rahman itu apa? Fabi ayyi KBM Pak Budi. KBM KBM kalau di Ar-Rahman. Ayyi hadisin. Memang di sini hadisin kan ayyi ala. Fabi ayyi. Ayyi ala. Enggak, maksud saya ayyinya itu sebagai apa gitu? Benda murni. Ayyinya kalau dia huruf berarti dia kan nggak bisa KBM. Kata benda murni, Pak. Kata benda murni. Iya. Ayyun ya.
Ayun ya. Dari ayun. Ayun jadi ayin. Kalau ayun berarti Kan betul dia KBM Oh, karena iya bisa KBM sih ya. hadisinya udah kasroh kan, jadi kata Ya, benda majemuk. KBM. Ya, Ya ini bisa kata benda majemuk Pak Budi ya. ya. Karena Fa, kan bi, ayun ayi, ayin hadisin. ayi hadisin ya. Ayi hadisin. Iya. Jadi ayinya ini kalau di apa? Kata benda murni ya, Rita ya. Iya, kalau saya cuman tadi itu cuman Coba di Munawir ada nggak? lima Maksudnya penggalan. biasanya kita tulis itu. Sebentar. Catatan saya ayan Pak Gandhi. Ayan ya. Ayan. Ayan Karena bi, karena ada huruf jadi jar ayin. jadi ayin. Menjadi ya. ayin. Nah, karena ber-KBM jadi ayi. Ya, betul. Iya, jadi KBM ya. Aslinya ayan menjadi ayun karena BKBM menjadi ayi. Berarti akar katanya apa nanti? Ayin. Katanya nggak ada ya, kan kata benda murni Pak Budi. Ini kata benda murni kan? Iya. Nah, tulisnya kata benda murni berarti ya. Iya. Ya, uraiannya sih benar, cuma di sini aja di insert satu. Jadi tiga. iya, Pola betul. kata bendanya aja kali ya Pak yang ditulis. Jadi di halaman 50 di Munawir itu ada itu. Maaf, jadi ayun itu betul kata benda murni. KBM Jadi ya. berarti KBM ya. Ya. Ya, tinggal Karena kata nambahin benda aja. keduanya sudah kasroh itu hadisin. Ya, betul Pak Muharman. Jadi ayinnya Sip, Pak itu Budi. ya ada nih tulisannya nih kata benda Saya juga murni. udah buat KBM murni. Ya. Jadi penggalannya kurang satu, Bu. Ini ya. Pola kata bendanya tetap ya Pak. Ya. Pola kata bendanya tetap ditulis ya Pak Lun gitu ya. Ya, kalau bisa Ya. ditulis sudah tulis ya. Pak Jadi Lun. Pak Lun. Pak Lun. Fa bi ai hadisin ba'dahu yu'minuna. Berarti kata benda majemuknya ada dua ya. Ya. Iya. Jadi ini satu aja ya, 3 ini hapus. Hadisin. Nah, ini hadisin ini yang agak banyak artinya, bermacam-macam artinya. KB1 Ayin. Ayi. Ciri KBM-nya dulu, Bu. Oh ya, ciri KBM dulu ya. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda keduanya berharokat kasroh. Kopi aja ya Pak. Ciri KBM. Tinggal diganti itu. Itu ada bakdanya, Bu. Kalau Ibu kopi nanti ikut bakdanya itu. Enggak, nanti tinggal dibuang. Kan ini. Bakdanya diganti ayi ya. Ciri kata benda pertama ayi kan? Iya. Ayi. Ini Pak. Tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hadisin. Kata benda kedua. KB aja ya. Hadisin berharokat kasroh. Kedua hadisin. KB kedua. Hadis, bukan hadis, ini salah copy. KB kedua hadisin. Ya, kasroh dia. Hadisin bukan hadis, yang ini yang di copy. Minggu ini aku pergi kencan ketiga dengan seorang. Inilah detik-detik maling ini hapus ketika mengambil burung di pinggir jalan dan pengendara motor ini melihatnya. Pengendara motor tersebut turun kemudian mengambil kunci motor bapak itu
dan melaporkan ke pemilik rumah. Ya, kata benda kedua hadisin. Berharokat kasroh dulu nih. Harokat kasroh ya. Kata benda kedua berharokat kasroh. Hadisin. Oh, ya. Kata benda kedua KB kedua hadisin berharokat kasroh. berharokat kasroh dulu Pak Budi. Kata benda kedua iya betul tadi udah kata benda kedua Benda hadis. kedua hadisin Hadisin berharokat kasroh. Harokat kasroh. Ya. Hadisin. Ada saya. Harus diakalin. Akhir kasroh. Kontrol. Itu berakhiran kasroh kan Pak Udi? Ya, betul. Harokat. Harokat itu karakat. Nggak ke bawah deh. Nggak ke bawah lagi. Aduh. Hadisin ya. Kata benda kedua hadisin, huruf terakhir berharokat kasroh gitu ya. Ya. Huruf akhir. Karakat itu Bu Reni, maaf. Huruf terakhir. Huruf akhir aja. Huruf akhir aja ya. Huruf akhir berharokat kasroh. Apa Bu Yanti? Berharokat itu kan berkarakat. Oh, salah type ya. Berharokat kasroh. Ya. Kalau lihat D-nya apa sin-nya Pak? Hadisin. Sinnya yang terakhir sin. Kan akar katanya hadasa Bu. Iya. Hadusa apa hadasa? Nanti kita cek yang pas yang mana. Hadusa ya. Hadusa kalau salah. Ya. Hadisa. Hadasap hadis satu aku di situ hadisa. Kata benda satu kata benda murni. Aslinya ayun ayun didahului huruf jar menjadi ayin. Karena berharokat karena bermajmuk menjadi ayi. Kan? Nah, itu belum ada itu. Iya, makanya di sini tambahin. Didahului huruf jar menjadi ayin. Karena bermajmuk menjadi ayi. Menjadi ayi. Ayin itu nggak pakai itu Pak Budi. Nggak pakai patah di belakang nih Pak Budi. Pakai alif. Yang mana? Ayun, ayan apa ayun? Ayun di kamus. Ayun di kamus nggak pakai alif. Kalau ayun nggak Bu yang pakai fathah? Iya, saya kira tadi ayan itu. Ayun jadi ayin. Kalau ayun ya. Kalau ayan dia baru pakai alif ya. Iya, saya pikir tadi ayan. Iya. Ya, aslinya ayun didahului huruf jar menjadi ayin karena bermajmuk menjadi ayi. Nah, ini kayaknya yang keduanya ini nggak usah. Iya. Yang keduanya langsung aja kan dia ikut yang depan ini kan. Yang mana Pak Budi? Yang ini? Yang kedua maksudnya kata benda keduanya itu. Oh, yang kata benda kedua. Oh, ini KB 2 bentuknya KB kakak tunggal. BPA langsung hadisa aja di situ Bu. Hadisun apa Bu? Polanya apa kan fa'ilun BPA kan? ya? Fa'ilun. Nah, berarti apa? BPA. Oh. Ya. Oke, KBPA. Bisa ya. KBSL. KBSL. Coba KBP apa KBSL? Yang pas apa ini? Coba Ibu. KBPA sebentar nih. Ini kan kalau sesuai polanya kan fa'ilun ya. Jadi bisa KBPA bisa KBSL. Nah, kita kira-kira tekanannya di mana ini? Kalau saya PA aja Pak Budi. Ya. Ada yang berarti
KBPA ya. Cerita dari Nabi Muhammad. Kan artinya itu hadisin sebentar di kamus 98 dari mana Ya. KBPA-nya sebentar Pak Budi. Lihat Di kamus. 98 artinya hadisun Kan langsung itu cerita. yang Emang baru. jamak, Bu? Enggak hadisun. Artinya dia kan kalau zamannya kan ahadisun, Bu. Ahadisun. Jadi tunggal. hadisun tunggal. Ya. Ya itu ada Jika- pola kata benda jamak ada. Ini KBPA atau KBPA ya? KBPA. BPA. Hadisun. Atau KBSL? Coba KBPA dulu. KBPA dulu. Cirinya PA-nya apa? Sesuai pola. Kan aslinya hadisun. Karena ada huruf jar di depan ya. Jadi hadis Kan dia karena kata benda kedua. Kata kedua ya. Kata benda kedua. Dari Ya karena dia bermajemuk tadi kan. Ya. Sebagai kata benda kedua, kata benda majemuk kan dia kasroh kan. Jadi hadisin. Ya. Karena majemuk kata keduanya menjadi hadisin. Kemudian ciri kata benda tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Tunggal sesuai kamus. Akar katanya hadisa. Hadisa atau hadasa? Hadisa. Oh ya hadisa ya. Nggak ada kasroh, Bu. Yang ada fathah hadasa sama hadusa. Hadusa. Kalau hadasa artinya berlalu. Kalau hadusa artinya baru, lawannya lama. Jadi kita pakai hadisa. Kita pakai yang hadisa. Tunggu hadis. Muhammad hadis. Hadasa. Hadusa. Hadis. Mana yang hadisa? Hadusa. Ya. Hadusa. Kita pakai hadusa ya Pak Budi? Atau yang hadusa ya? Biasanya ngambil ke munawir ya kalau gini. Ya, coba munawirnya ya. Yang ada munawir. Tadi munawir. Memang kalau ada dua gitu kita coba ini ya menjelajahi munawir ya. Menjelajah dulu di munawir. Hadasa kan kemarin, Bu. Hadisun artinya sama sih. 242. 241. Hadasa ya, Pak Master hadasa. Ya. Jadi akar katanya hadasa. Munawir itu. Kemudian hadasa ya munawir ya. Yang baru yang artinya baru. Itu baru ya. Artinya yang baru. Yang baru. Nah, yang baru ini maksudnya ya betul. Aku udah hadasa. Berarti munawir halaman. Perlu dalam kurung lagi nanti. 241, 242. Hadasa yang menceritakan. Ini artinya jadi banyak yang polanya. Kalau kita tulis saja sesuai kamus itu, Bu. Yang baru. Hadis. Jadi ini ada OKB juga nih, orang kaya baru. Tapi kita ambilnya yang baru aja ya. Nanti mungkin terjemahan yang baru ini adalah makanya saya kemarin tuh ngambilnya di Mahmud Yunus karena itu kan maksudnya bukan yang barunya tapi cerita atau maksudnya di situ kan berita ya, itu kan Nabi. kata bendanya itu, Bu, kan. Kita kan cari akar kata ini kan. Kalau kata bendanya iya betul, hadisun cerita. Berita atau riwayat. Nah, riwayat. Pak Budi. Ya. Kalau di Munawir itu ada hadis Nabi Muhammad, Pak Budi. Ya. Nah, iya ini ahadis, yang ahadis jamaknya. Jamaknya ahadisun. Ahadis ya ahadis. Di Mahmud Yunus juga ada hadisun, cerita berita riwayat dari Nabi. Ya itu yang tadi Bu, yang tadi halaman 98. Iya, yang ini kan lagi mencari mau yang mana? Kalau ada dua kata yang ini kita kan biasa disarankan pakai munawir gitu kan. Jadi kalau di munawir nanti hanya satu itu yang kita pakai.
Ini udah betul akar katanya Ibu. Hadasa, Mm-mm. fa'ala, Mm-mm. fa'ilun. Nah, sekarang ke Mm-mm. munawir. Mun ininya. Kamusnya mun, jangan M saja. Nanti bingung M-nya siapa tuh. Mun. Munawir. Sama MN I atau Iya. sama Nanti jadi MY. Pak Master nanti kan. Mun. Master. Mun. Nah, 241, 242. Nah, kita artikan sekarang. Artinya kita ambil yang mana? Kan gitu. Kalau di sana bisa juga artinya yang baru, yang muda, yang baru saja. Kemudian juga yang ada hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini maksudnya adalah ajaran ya kan, ajaran Nabi gitu maksudnya. Nanti Iya, mungkin dalam kurungnya diganti ajaran bisa. maksudnya yang itu Pak Budi. Nah, boleh. Jadi kita Yang tulis yang saja KBPA-nya aja ya. Hadisun. hadisun. Ya, yang KBPA-nya. Ya ini sama Bu ke bawah itu kan? Iya. Kan strip-strip itu. Ya, berarti masih masuk itu yang hadis Nabi itu masih masuk. Iya, jadi ngambilnya yang hadis Nabi aja ya. Iya, iya. Jadi bukan jadi kalau di Mahmud Yunus kan ininya dengan Cerita ya. cerita gitu ya. Cerita, berita, riwayat kan kalau di sini disimpulkan hadis itu. Ya. Nanti biar nggak turun saya rapiin lagi deh. Hadis langsung aja hadis Nabi gitu ya. Sesuai dengan di sini hadis Hadis Nabi Nabi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam komplit Bu. Iya, Kan hadis Nabi siapa? hadis Nabi. Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisun. Hadisun. Artinya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisun karena PKBJ-nya ditulis juga tuh Pak Budi. Ulangi? Itu di Enggak ada. PKBJ-nya Jamaknya kan enggak urutannya. ada. Jamaknya dihapus. Ada jamaknya. Hadis tadi Pak Budi. Iya, kan kita di Ini kan ayatnya enggak tunggal. pakai jamak. Kalau Iya, kalau ini. ayatnya jamak, baru kita tulis jamak Iya. tunggalnya. Jamak tunggal. Berarti ini nggak usah. Nggak usah. KB aja. Itu ciri PA-nya belum ada. Oh ya, ciri PA-nya belum tulis Bu. Ya, sebentar. Di bawahnya ciri KB. Ciri keluarga berencana. Keluarga. Ciri KB-nya tanwin. Ciri PA, Ciri PA-nya. Oh. Ciri Dengerin PA juga nggak enak ya. PA. Jadi PA itu berlaku umum ya se-Indonesia. Kalau orang sebut Jadi PA pelaku berarti tahu. aktifnya huruf kedua akar kata berharokat kasroh ya? Apa itu? PA-nya apa Bu? KBPA-nya Fa'ilun apa itu? Sesuai pola aja. fa'ilun. Oh, sesuai pola aja. Fa'il. Iya, makanya huruf keduanya huruf kedua karena huruf ketiga ada itu ya sukun. Ya sukun itu. Ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata boleh. Ya itu kan ciri PA-nya ya. Kalau ciri PA huruf kedua akar kata kasroh Bu. Nah, ya. Tadi aku bilangnya gitu. Tapi biasanya kita seperti itu. ya, tadi aku jemputnya begitu. Tapi terus kan ini ciri PA-nya apa? Ciri PA-nya huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Terus yang ya sukun itu menandakan apa? Kalau ada patah panjang. Iya, kalau misalnya Kalau ada sukun. panjang, Itu baru kasroh dia. Ini kan ya-nya yang nampak, Bu. Ya sukunnya yang nampak kan? Jadi kita huruf ada ya sukun antara huruf kedua dan huruf kedua dan ketiga akar kata gitu. Iya. Ciri PA-nya ya sukun. Sohibun, nah itu baru tuh. Nah, ini tadi ada. Katibun. Izin Pak Budi. Iya Pak. Mau Pak Wandri, alhamdulillah sehat Pak. Ya bisa ikut Pak. Tadi sudah fisioterapi kecapean. Jadi Masya Allah. Udah kangen suara Pak Wandri nih. Ya Bu Izin, Alona Pak. ya. Udah lama nggak dengar suara Pak Wandri ya Bu Alona ya. Izin Pak Budi. Ya Pak, silakan Pak. Saya mengomentari sedikit mengenai hadisun itu tadi.
alangkah lebih cantiknya, lebih bagusnya kalau digabung antara Mahmud Yunus 98 dengan Munawir 241 242. Maksud saya, arti gramatikalnya kita ambil Mahmud Yunus 98 yang berkata itu cerita atau berita-berita dari Nabi. Nah, di dalam arti keseluruhan nanti baru kita ganti dengan hadis Nabi. Kan cerita atau berita-berita Nabi itu apa, perbuatan Nabi itu kan betulnya hadis. Jadi digabung, arti gramatikalnya kita ambil Mahmud Yunus 98. Tadi Ibu Reni artinya cerita atau koma berita-berita dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Iya. Nah, di Munawir artinya hadis Nabi Muhammad SAW jelas kan. Kita gabung aja dua itu, arti gramatikal kita ambil Mahmud Yunus 98. Di arti keseluruhan nanti baru kita sebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu Pak Budi, makasih kalau diterima Pak. Iya, baik, makasih Pak Wanzi. Kita tadi kan ke Munawir tadi kan menyamakan akar kata aja kan. Jadi akar katanya kan di sana yang Mahmud Yunus kan 2. Maka kita nyari yang di Munawir gitu. Nah, nanti untuk arti keseluruhan enggak masalah. Ini mungkin arti keseluruhannya juga masih berubah nanti kan. Hadis Nabi ini kita terjemahkan sebagai apa gitu. Karena kan mungkin kalau kita melihat yang di nyepak itu artinya ajaran. Jadi mungkin nggak apa-apa kita tulis ini. Nanti di arti keseluruhannya sudah ada ini juga ini Pak. Penafsiran dari hadis Nabi ini untuk kata lainnya apa gitu. Jadi maksudnya Pak Wandri ininya apa namanya kamusnya dua-duanya dicantumkan gitu Pak. Iya. Bisa juga sih, cuman begini nggak Pak apa-apa Budi. kita kan universal semua cerita berita-berita dari Nabi Muhammad itu adalah hadis. Namanya hadis. Ya. Universal itu Pak, sudah semuanya mengakui itu hadis. Jadi kita masukkan gramatikalnya memang cerita atau berita-berita dari Nabi Muhammad SAW. Arti keseluruhan nanti kita langsung aja hadis Nabi Muhammad SAW. Lebih cantik begitu Pak. Kalau boleh. Terima kasih Pak. Ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Suara serak-serak nih, maaf Pak karena Iya. apa efek samping obat atau gimana enggak tahulah. Iya, mudah-mudahan cepat sehat Pak Wandri ya. Maaf Pak Budi, saya on off ya minggu ini banyak Iya, kita memahami. Hampir tiap hari. Ya Pak, monggo Pak. Atur nuwun Pak. Yang penting Pak Wandri masih semangat untuk bisa Alhamdulillah. Allah Pak Wandri. La ba'sa tahurun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah ya berkat doa kawan-kawan juga. Karena kalau tadi ada yang nanyain tuh, mana yang hilang-hilang ini, apa mau hilang, apa mau mana. Saya masih tetap, hati saya tetap di sini, makanya saya masih ikut sekali-sekali kalau bisa ikut. Iya, alhamdulillah. Si Uni ketiduran. Bu Wita sehat Pak. Bu Wita sehat ya Pak? Juga, tapi ya gitulah. Ya gitulah, ya sehat sih sehat, tapi ya kadang ikut, kadang enggak juga. Iya. Ya, semoga capek juga cepat ngurus saya barangkali. Ya, Bapak Budi maafin ya Pak. Iya Pak, monggo Pak. Sekalian. Ya, silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Sehat selalu Pak. Kita sehat. Terima kasih Bapak Master Ketua. Iya. Sehat selalu Pak Wandri. Yo Bu Rita. Suara Bu Rita itu saya kenal sekali, Bu Yanti Pak. Bu Yanti juga sudah membaik ya Pak Wandri ya. Bu Yanti ya begitulah masih mesti istirahat total juga di rumah. Masya Allah. Ini ada Pak Suharman ya. Pak Suharman. Pak Suharman. Pak Suharman kan gimana Ibu Pak Suharman? Sudah membaik ya? Ya Pak Budi. Alhamdulillah. Dibantu doa aja Pak Budi. Iya. Kita senantiasa mendoakan. Mudah-mudahan teman-teman yang saya kan kalau pagi kayak didoain ya Pak Ilmi ya. Iya. Nah, teman-teman yang sakit mudah-mudahan diberikan
cepat sehat, berikan sabar gitu. Jadi yang disampaikan Pak Ustadz tadi Dalam selalu dompet kita saya kan dalam itu cita sama ibu. kita apa namanya sudah dipilih oleh Allah nih. Mudah-mudahan sakit pun kita tetap keinginan paling tidak kan. Iya. Ya, itulah Pak Budi. Ya, kita usaha terus berobat, apa Siap, fisioterapi, kontrol. Masya Allah. Ya, terima kasih doa-doanya Ya. semua. Sudah banyak didoain yang sakit. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Lanjut Pak Budi. Ya, baik. Gimana Bapak Ibu? Kita lanjut ke arti atau kita ini kan? Untuk yang tadi, yang usulan Pak Wandri, kita ganti dulu. Atau kita langsung ke artinya. Berarti kita pilih yang mana itu? Kita ngambil akar katanya soalnya kan yang dari Munawir ya, Iya, Pak? kita ambil katanya kan dari apa? Kan Munawir dari ya. dari Mahmud Yunus. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita langsung ke artinya aja. Nanti kita masukkan. Artinya dulu ya. Izin sebentar Pak Budi, boleh Pak Budi? Oh ya, silakan Pak. Ciri PA ada ya sukun antara H2 Ya. dan H3 itu bukannya itu biasanya KBSL. KBSL Pak Budi? Sesuai pola aja. Sesuai pola aja ya. Iya. Masih Pak Budi. Biasanya huruf kedua akar kata. Ah iya, huruf kedua akar kata. KBSL ya. Jadi kalau huruf kedua akar kata itu seperti yang Harus ada disampaikan Pak mu Master depannya. tadi. Bukan, misalnya sohibun. Nah, itu dia fa'ilun. Dia kasroh huruf kedua. Nah, ini kan enggak. Ini kan polanya kan Sesuai fa'ilun pola kan. biasanya kalau Sesuai pola fa'ilun aja. sesuai pola. Pak Budi. Ya, Pola aja ya. sesuai pola ya. Ya. Masih Pak Budi. Ya, sama-sama Pak. Nah, sekarang kita artikan ini artinya ini juga perlu ini nih. Perlu Ini sudah Pak Budi. Nah, Ini udah, sudah ya. sekarang artinya Bu. Artinya belum, masih ada satu belum. masih ada 2 penggalan lagi. Jadi ini Oh penggalan iya, Ba'dahu ya. ya. Oh iya Ba'dahu yu'minuna. Ikut Lanjut. Ba'dahu, BBM. Ba'dahu, KBM, ciri KBM, kata benda pertama Ba'da, tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua hu, ada kata ganti. Kata benda pertama ba'da, dan bentuk KBKK khusus aslinya ba'da ya. Ba'da. Bentuknya KBKK khusus, aslinya itu ba'dan. Ciri kata bendanya ada tanwin. Karena bermajemuk menjadi ba'da, maksudnya gitu. Iya. Ya kan? Kalau penulis aslinya ba'dan kan berarti dia di ayatnya kan ba'da. Iya. Karena bermajemuk Kan polanya menjadi fa'la ba'da. Pak Budi. Hah? Polanya fa'lan. Belum sampai ke situ. Belum Ini belum tulisan kesana, Bu. tulisan aslinya ini maksud saya. Aslinya? Aslinya kan Ibu tulis ba'dan. Iya. Nah, di ayat kan ba'da, berarti kan ada kelanjutannya lagi. Oh, ada kenapa menjadi ba'da? Ya, karena bermajemuk. Karena bermajemuk. Karena berhem. Biar nanti bisa ciri kata benda. Kata bendanya kan tanwin tuh. Kalau katanya apa? Ba'ida atau ba'uda? Ba'uda. Ba'uda ya. Aku ambilnya ba'ida. Tunggu. Ba'uda ya, Bu ya. Tapi 68. Ba'da bukannya ba'da aja, nggak ada ba'dan, Pak. 68 ya, Bu. 68. Ya. Khusus. Ba'da aja nggak ada ba'dan kan, Pak? Nggak ada, langsung aja. Iya, ba'da aja. Nggak ada tanwin. Oh, jadi kata benda pertama ba'da, bentuknya kata benda KBKK khusus. Iya. Jadi nggak perlu asli ya, nggak perlu ada ciri tanwin ya. Ya nggak ada itu. Nggak ada ya. Udah ya. Ba'dun kan Bu? Itu ba'dun. Akar katanya ba'uda, Bu. Ba'uda. Ba'uda. Itu ada ba'dun. Ba'udan. Berarti ada ba'dun dong itu. Berartinya aslinya? Ya, ada. Berarti bukan KBKK khusus. Bukan KBKK. Berarti bukan KBKK, iya KBKK khusus. Dia KBKK khusus kan Ba'da ini kan?
Ba'uda. Kalau ada ke akar katanya kan nggak jadi khusus dia Pak Budi. Iya. Iya memang. Khusus bukan akar kata juga ada kalau kata KBKK khusus ada akar katanya biasanya. Ini ada ba'ida mati. Enggak, kalau yang nggak ada akar kata Ba'uda kan ya. kata benda murni. Yang nggak ada ya kata benda murni, tapi kalau kata benda khusus, kata Ada KBKK ya. khusus ada. Iya iya. Cuman dia Ba'uda ya. nggak tanwin gitu aja. Khususnya itu kan Polanya nggak fa'la tanwin. ya. Dia nggak tanwin ya Pak Budi. Polanya fa'la ya. Ya fa'la. Yang mana yang nggak tanwin? Nggak kelihatan saya nggak tanwin. Pola kata bendanya maksudnya. Bukan kata bendanya yang nggak pakai tanwin yang mana? Yang di kamus? Dan Yang di Ada kamusnya dan Yang ba'du itu ya. Kan dan ini ba'dun kan. kan? Iya. Nah, dimajemukkan jadi Ba'dun. ba'da izin kan? Iya. Ah, Pak Lun ya. jadi kalau kemudian kalau kita kan artinya kemudian kan ambil kan? Sesudah ya. sudah iya kemudian sama. Yang kemudian Sudah iya. setelah ya. Ini kok kata benda murni ya? Kata benda murni Bu Rita. Coba cek di kamus deh. Udah. Kalau kata benda murni berarti betul. Saya tulisannya kata benda murni nih 95. Iya Pak Budi, 95 ada Pak Budi. Iya betul. Ba'du iya Berarti enggak di nggak ada semua 68-nya itu Bu. ba'du ada Pak Budi ba'du. Enggak, itu kata benda murni berarti ke bawah udah nggak ada itu. Ini langsung aja. Pada kata benda murni, polanya fa'la. Kok Munawir Pak Budi? Enggak, yang kemudian Munawir. ini di Pak Budi kalau yang di Munawir 95 itu ada di kamus kita tulisannya kata benda murni. Oh, udah ada catatan. Sama nggak Bu Rita coba dicek. Pak 9 Muhammad sama? Ambil Munawir Bu. Iya, iya Pak Budi. Munawir 90 berapa? 95. 95. Beda. Yang sesudah itu Ba'da, sesudah setelah ini. Ah, ya itu Iya, ya. kata benda murni. Ah ya, berarti sudah. Maknanya ya. Kalau kata benda murni berarti penjelasannya kayak yang di depan tadi. Bukan murni. Khusus. Hah? Khusus. Tapi kata khusus. Sampai kakak khusus ya. Sampai kakak khusus terus. Ini aku nandain aja nih ada tambahin khusus ya. Yang Iya, ba'uda iya. itu ba'uda. Sampai kakak khusus. Padahal sering keluar ya, kita suka lupa ya. Coba kita cek Kakak di khusus ayat kalau ini. setahu saya Pak Budi. Iya, iya. Pak Kata Budi. khusus. Tapi kok di kamus saya Saya juga tulisannya kata nyatetnya benda murni ya? khusus. Enggak, di kamus kita kok kata benda murni? Yang akar katanya ba'uda itu kata KBKK khusus. Iya, iya. Dahulu ya. Iya, Mbak, udah. Ya. Tapi untuk ba'danya polanya fa'ala. Ya. Ya. Ba'da yang artinya sesudah Sudah itu setelah. khusus. Iya. Ya. Oh, karena polanya Ya, aja. karena Ya, polanya. bentuknya karena bentuknya polanya Fa'la. fa'la. Iya. Iya, makanya bentuknya KBKK khusus. Iya, karena dia fa'la. Jadi nggak perlu aslinya Ba'dun nggak ya? Nggak usah. Yang aslinya Ba'dun nggak perlu lagi ya? Nggak usah. Nggak usah, dia kan khusus. Ini juga nggak perlu ya tanwin ya? Nggak perlu. Enggak. Karena polanya fa'la. Ya. Akar katanya tetap ba'uda. Ya. Pola kata kerjanya fa'la. Pola kata bendanya fa'la. Fa'la juga. Pola kata kerjanya fa'ala. Fa'ala. Fa'ala, iya fa'ala. Dia fa'ala, pola kata benda fa'la. Ya. Fa'ala dan fa'la ya. Diambilnya yang di Mahmud Yunus apa di Munawir tadi? Munawir ya? Munawir. Munawir. Munawir 95. Kalau di Mahmud Yunus kan artinya kemudian. Ya. Iya. Kemudian sama setelah kan sama aja. Sama-sama. Ya. Arti kemudian di Munawir artinya sesudah. Sesudah setelah ya? Ya, sesudah. Setelah.
Kalau kemudian yang di Mahmud Yunus itu Ba'dun, Bu. Ba'dun ya betul, Ba'dun. makanya Ba'dun. namanya di Nggak Munawir. ada ya. Ini sesudah aja ya. Yang Munawir 95. Hmm. Sesudah. Satu aja, nggak usah, setelahnya nggak usah ya. Ya kan tadi aku ambilnya Munawir, Mahmud Yunus, Pak. Nggak pakai. Aduh. Terus Munawi, saya ulang ya. Kata benda pertama ba'da, bentuknya kata benda kerja kata khusus. Akar katanya ba'uda. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Ada di kamus di kamus Munawir alamat 95, artinya sesudah. Kata kedua hu, kata ganti artinya nya. Jadi arti KBM ba'dahu sesudahnya. Ya. Ya. Yukminuna. Penggalan kelima yuk minuna, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya di awal yuk, diakhiri waw sukun na di akhir. Menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya amina. Pola katanya af'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka sedang akan beriman. Ya, jadi artinya di sini saya mencantumkan dua nih Pak Budi. Jadi tadi kan saya pakai cerita yang pakai kamus Mahmud Yunus awalnya kan. Nah, maka dengan cerita atau berita Nabi Muhammad yang manakah sesudahnya mereka akan beriman. Kalau versi Depak, maka kepada ajaran manakah selain Al-Qur'an ini mereka akan beriman. Bagusnya yang maka dengan hadis dalam kurung baru berita maka dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam kurung ajaran gitu kali ya. Maka dengan di sini hadis ya yang tadi ya kita pakai hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW itu kan ajaran baru kan Nabi itu. Kalau sebelumnya kan jahiliyah. Makanya di Depaknya ngambil ajaran itu mungkin ininya ke situ. Ini hadis Nabi. Yang mananya ditulis ya? Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan hadis Nabi Muhammad yang mana? Kayaknya nggak dimasukkan Nabi Muhammad. Oh tadi aku dengan hadis Nabi Muhammad. Berarti salah nih yang di kamus. Yang mana? Maka dengan hadis Nabi hadis Nabi Muhammad. Hadis itu diambilnya ajaran saja. Itu kan lebih spesifik kan hadis dalam kurung aja kali Pak ajarannya biar nanti di kamusnya tetap kita ikut. Jadi maka dengan hadis Nabi Muhammad ajaran manakah? Ajaran manakah dalam kurung baru hadis. Salah terbalik. Yang di kamus kurung ajaran. Kita di sini itu tidak mengatakan hadis. Siapa kalau seandainya kita mengatakan hadis seolah-olah kita meragukan hadis. Ini ajaran yang lain yang selain ini, yang selain itu dengan ajaran yang mana selain dari Al-Qur'an kan gitu. Iya, Al-Qur'an maksudnya. Nah, jadi kalau kita sebutkan ajaran Nabi Muhammad bukan ajaran maksudnya itu yang dibawa Nabi kan Al-Qur'an maksudnya gitu. Nah, jadi maka dengan ajaran yang manakah selain Al-Qur'an itu mereka akan beriman. Maka dengan ajaran manakah sesudah ajaran Nabi Muhammad mereka akan beriman kan. Maka dengan ajaran manakah sesudah ajaran dalam kurung deh ajaran sesudahnya. Iya makanya sesudahnya itu sesudah ajaran Nabi Muhammad mereka akan beriman. Mereka akan beriman. Itu ya. Coba
Nah, coba ini nih semakna nggak dengan yang bawah itu? Yang di bawahnya, yang maksud saya yang merah itu yang dari Depak Ya tuh. yang dari Depak. Yang itu dihapus itu. Nah, enggak yang kan maka dengan ajaran manakah sesudah ajaran Nabi Muhammad mereka akan beriman gitu. Sama nih sama yang Depak, ininya jadi sama. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Sama kan itu pengertiannya. Maka dengan ajaran. Maka Maka dengan ajaran manakah manakah sesudah ajaran Nabi Muhammad mereka akan beriman. Mana ajaran apa lagi mereka mau yang makan mereka mau beriman gitu kan. Karena ini adalah sudah ajaran yang terbaru. Terakhir. Pada di masa-masa mereka itu kan ini mereka ini ajaran baru gitu loh Bu. Padahal sih enggak kan, ini kan udah kelanjutan dari Nabi ajaran tauhid kan ini kan. Iya. Nah, coba Bapak Ibu gimana? Apa ada yang perlu ditambah lagi? Maka dengan ajaran manakah sesudah ajaran Nabi Muhammad mereka akan beriman? Ya betul Pak, udah. Gimana Pak Muhammad, Pak Suharman, Pak Master? Sudah cocok? Kan ba'danya kan ada di itu. Ada di ba'danya kan ada di dalam ayat. Jadi ba'danya jangan dikurung. Jangan dikurung ya. Setelahnya. Oh ya. Ah, sesudah saja ajaran nabinya baru dikurung. Enggak, Bu, buka kurungnya aja. Di luar kurung. Bukan dibuang, Bu. Pindahin ke Itu sini. masih ada, Ya, cuma di luar kurung ya. Dan keluar, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Maka dengan ajaran manakah sesudah ajaran Nabi Muhammad mereka akan beriman? Gitu ya. Iya, iya. Nabi Muhammad tulisannya nabinya kecil atau besar? Dengan ajaran Guru bahasa Indonesia nih Bu Yayat nih. sesudah Besar ya? Besar. Oke. Udah Bapak Ibu gimana? Sudah oke? Maka dengan ajaran manakah sesudah ajaran Nabi Muhammad mereka akan beriman? Ya ini orang kafir ya. Ini terbenakkan kalau kata kalimat yang itu dah. Maka dengan ajaran manakah sesudah ajaran Nabi Muhammad? Kalau yang Depak ini kan dia udah Iya, udah pakai tafsir Bu. Iya, udah dengan pembanding yang lain gitu Iya, ini gramatikal kalau beneran kita ya. kan masih gramatikal. Kalau Izin Pak Budi, izin Ya Pak Pak, Budi. silakan Pak. Kalau tadi kita kan mengambil di Munawir 242 ya Pak ya. Terus 41 Dan itu artinya adalah hadis Nabi ya Pak ya. Ya. Nah kalau kita pengen ininya ajaran gitu loh Pak ya. Maksud saya di penggalannya jangan yang itu artinya diambil gitu loh Pak. Ambil yang itu aja, Mahmud Yunus aja ya. Tunggu dulu, saya belum baca yang ini. Tapi di situ kan ada lain, ada perkataan, kemudian ada kabar, kemudian juga ada dongeng, gitu loh Pak. Ada pembicaraan. Pembicaraan gitu loh Pak. Jadi kalau hadis Nabi padahal maksudnya kan adalah yang seperti yang Pak Masnya tadi katakan, dengan ajaran selain Nabi kan gitu Pak. Iya. Nah, mungkin sebaiknya di penggalannya kita cari yang lebih Perkataan pas kali itu. ya. Ya. Bicaraan. Perkataan atau yang ada apa lagi kata-katanya yang kalau cerita kan nggak kuat Pak. Iya Pak, yang pas saja Pak, yang mana dipilih Bapak dan teman-teman. Ini mau ngapain nih? Yeah. Mau roti bakar. Jadi yang untuk 242 itu kan artinya bisa tadi ya dia sudah ya, bisa juga bawahnya perkataan, bisa juga percakapan, bisa juga pembicaraan. Hikayat cerita ini enggak ini. Antara itulah. Kalau kabar juga kayaknya kurang ya. Kita ambil yang mana? Perkataan. Perkataan kali. Hadis Nabi itu kan perkataan. Hadis itu bukan udah meliputi semua Pak? Iya.
ada perbuatan, perkataan. Riwayat. Kalau yang di sini yang di Mahmud Yunus riwayat. Hadis aja udah meliputi semua. Hadis saja. Ya kalau menurut saya, tapi nggak tahu yang lain. Iya. Izin, Rudi. Iya. Di habis perkataan itu di dalam kurungnya hadis Nabi. Perkataan dulu ya. Ya. Bisa juga. Maka terhadap perkataan dalam kurung hadis Nabi manakah mereka akan beriman setelahnya. Oh iya. Ketemu ini. Coba tambahkan, Bu. Berarti di penggalannya perkataan. Tadi yang diminta, yang disarankan Pak Muharman kan di penggalannya. Ya, Di penggalannya mungkin di dalam bisa. penggalannya itu bukan merupakan hadis Nabi, bukanlah ajaran Nabi, tetapi ajaran selain Nabi gitu. Jadi jangan dimasukkan kata Nabi di sana. Di penggalannya. Iya. Nah, berarti salah itu. Yang mana Pak Master gimana maksudnya? Kan hadisin di sini bukan perkataan Nabi sebetulnya ya. Bukan perkataan Nabi. Oh ya, ngambilnya yang itu karena kita kan terkecoh tadi ada hadis Nabi kan di sini tadi kita ada ngambilnya hadis itu kan hadis. Ya. Nah, itu kan hadis. Jadi perkataan Nabi padahal di sini tuh maksudnya hadis perkataan ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran Nabi. lain. Berarti di sini berarti di sini nggak pakai Nabi di sini. Di sini nggak pakai Nabi. Kataan aja ya. Kataan. Jadi di sini ambilnya yang 24. Ada juga omongan perkataan. Ada di Munawir ada perkataan. Ada perkataan di Munawir ada. Ya. Perkataan di Munawir, buah pembicaraan yang mana Nomor Pak? 4 dari bawah itu. Ya. Omongan, iya ini yang al-kalamu. Sebelahnya perkataan tuh. Al-kalamu itu. Ya, sebelahnya kan perkataan itu. Iya, iya. Oke. Iya. Berarti nanti di sananya baru di arti keseluruhannya tadi ya. Nah, ini kan perkataan yang mana? Terus sebentar. Mereka akan ya. Jadi di sini maka dengan ajaran manakah? Ini betul deh. Maka dengan ajaran manakah sesudahnya? Nyanya di sini tambahin ya. Nyanya maksudnya di sini ajaran Nabi Muhammad mereka akan beriman gitu kan. Maka dengan ajaran manakah sesudahnya? Nyanya ini kan sudah ada Nabi itu Muhammad. KBM tadi. Sudah masuk di dalam kurung itu, Bu. Sudah masuk di dalam yang ajaran Nabi Muhammad. Iya. Hu-nya itu tadi kembali ke ajaran Nabi Muhammad. Hu-nya itu ajaran Nabi Muhammad. Hu-nya ini ajaran sesudahnya itu maksudnya ajaran Nabi Muhammad ya. Ya, makanya ada sesudahnya di sini. Ada nyanya. Nyanya kan itu ajaran Nabi Muhammad, Bu. Iya, itu yang dalam kurung itu. Iya, maksudnya nya itu di dalam diterjemahkan sebagai ajaran Nabi Muhammad. Iya, gitu. Tapi nyanya tetap ditulis. Kalau menurut saya sih, kalau menurut ini jadi sesudahnya nyanya itu ajaran Nabi Muhammad itu. Yang di dalam kurung ini adalah penjelasan darinya. Maka dengan jalan manakah sesudahnya. Ya, bisa juga. Jadi ajaran Nabi ini kan intinya kan Al-Quran maksudnya. Iya, ba'dahu ajaran ini. Nabi Muhammad Al-Quran ya. Ya, yang ba'dahu ini yang ajaran Nabi. Kalau hadisin ini perkataan yang ajaran selain Nabi, selain dari ajaran Nabi Muhammad gitu yang hadis. Baca Bu Reni. Maka dengan ajaran manakah sesudahnya ajaran Nabi Muhammad mereka akan beriman. Ya betul Bu. Betul? Gitu ya. Ya. Bisa kita pahami ya. Iya. Yang jelas itu kita pahami ininya katanya. Berarti yang bawahnya dibuang aja. Iya ini. Sama dengan yang depak artinya. Iya maknanya sama dengan yang depak, cuma ininya apa namanya pengkalimatannya
Beda. Itu ajaran Nabi Muhammad nulisnya. Iya. Sana langsung Al-Quran ya. Baik, Ya. sekarang sudah jam, udah lebih 2 menit tuh. Ya udah mau Jadi azan. Ya, Bu, udah selesai. apa namanya Bu Reni, Ya, silakan dikumpulkan ininya, apa namanya artinya 41, 46, 47 dan seterusnya sampai 50. ya, Jadi kan kita udah koreksi semua bareng-bareng kan, berarti ya. PPT-nya nanti kalau itu akan Ini yang baik. aku perbaiki yang tadi KBM ini Pak Budi. Kalau ya satu itu Sama aja ini kali ya. nanti ini kan KBM. Jadi ini kalau kan udah oke KBM. nanti di Share share ke lagi. teman-teman ya. Ya, nanti aku share lagi. Terus kepada yang lain kemarin kalau nggak salah Bu Yufi belum di share ya. Bu Yufi, kemudian Bu Ada arti Suryati yang 48 tadi, Bu Reni. 48. Yang mana Pak Master? Wa idza qila Saudara lahum. ayat 48. Ayat 48. Yang 49-nya Ibu copy aja ya. Iya, nanti 49 sama 4 yang ayat yang sama-sama yang sama Ibu itu copy yang dari yang sudah aja biar nanti ya. nggak mengulang lagi ya. Jadi 48 gimana Pak Master? Jadi yang dikatakan kepada mereka itu apa, Bu Reni? Dan apabila dikatakan kepada mereka ini, Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian. Kan sampai sana mungkin. Rukuklah ya. Iya, Rukuklah rukuklah. kalian kan? Iya. Jadi tanda petiknya jangan sampai ke belakang. Ini aja tadi ya. Tadi udah benar di sini Pak Master. Kalimat perintahnya di situ ya. Rukuklah kalian. Nah. Tadi udah benar di situ Pak Master. Dipindahin. Ini ya. Rukuklah kalian. Mereka tidak akan ruku. Ini berita aja nih. Yang mereka tidak akan ruku ini hanya penjelasan dari keterangan kalau dia nggak mau ruku. Iya. Ya. Betul Pak Master. Cukup Bapak Ibu, ada lagi? Udah Pak. Nah, kalau nggak ada lagi, mungkin disampaikan dari Pak Master atau Pak Muarman. Silakan untuk kelanjutan. Kita kan masih ada apa namanya 2 lagi ya untuk murojaah. Pertama, harusnya murojaah kita hari ini ayat Bu Reni, tapi karena nggak keubah, berarti nanti kita susun aja. Hari Ahad berarti kita murojaah ya Pak Muarman ya yang didaftar itu ya. Coba kita cek yang dari Pak Pak Master yang Muarman. nyampaikan Pak. Iya Pak Master, silakan Pak Master. Maksudnya supaya kena semua gitu. Ini sudah ya, aku close ininya ya, stop share ya. Nanti ada yang mau dipotong nggak Bu Yanti? Sudah Pak. Udah azan Pak Budi. Sudah ya, aku stop ya. Udah azan ya? Azan ya, udah azan Pak. Murojaah ayat berapa Pak Budi?